Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Jejak Pocong. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Sore itu, aku pergi bersama teman-temanku. Di akhir pekan ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Kami sudah merencanakan hal ini dari jauh-jauh hari, dan sudah diputuskan kami akan bertemu di salah satu mal di kota kami. Aku dan teman-temanku akan bertemu di stasiun sebagai titik temunya. Setelah kami semua sudah bertemu di stasiun, kami pun melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Sesampainya di mal, kami berkeliling, makan, nonton film, dan beli sepatu. Tak terasa hari sudah malam, dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun memutuskan pamit untuk pulang. Di perjalanan pulang, ketika aku melewati lorong stasiun, ketika aku sibuk dengan handphoneku, aku merasakan kakiku menginjak sesuatu. Ternyata tanpa sengaja aku menginjak sesajen. Entah siapa yang menaruh di situ. Dengan perasaan jengkel, aku membuang sajen itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara wanita yang sedang tertawa. Aku kemudian menengok ke belakang, namun tidak ada satu orang pun selain diriku. Karena takut, aku mempercepat jalanku, namun suara itu semakin kencang suara tawanya. Dan akhirnya aku berlari pulang dengan ketakutan. Aku lega sekali ketika aku sudah melihat rumahku. Aku percepat langkahku, ingin segera sampai di rumah agar bisa istirahat dan menenangkan diri. Sampai di rumah, aku langsung mandi. Setelah mandi, berniat langsung istirahat dan tidur. Setelah mandi aku baru sadar, ternyata aku di rumah sendirian. Kemana ya ayah ibuku? Kemudian aku menelpon ibuku. Bu, ibu di mana? Ini aku lagi di rumah kakakmu, jawab ibuku. Tadi kakakmu kesini. Nah, karena ibu masih kangen sama cucu ibu, jadi ibu ikut ke rumah kakakmu. Ibu dan ayah nginep di rumah kakakmu. Kamu jaga diri baik-baik di rumah ya. Ya bu, jawabku. Setelah menutup telepon, aku beranjak pergi ke kamarku. Bodoh amat dengan ayah ibuku yang lagi nginep. Yang jelas, aku merasa capek sekali. Dan aku langsung berangkat tidur. Tapi beberapa saat ketika aku sudah mau tertidur, tiba-tiba aku mendengar ada suara mengetuk pintu. Aku kembali membuka mataku dengan menggerutu. Aku membuka pintunya. Siapa sih malam-malam bertamu kayak gini? Tapi ketika pintunya sudah dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh, siapa juga yang malam-malam iseng kayak gini? Kemudian aku bergegas menutup pintu. Tetapi ketika aku menutup pintunya dan ingin pergi ke kamarku, aku melihat banyak sekali tanah, dan tanah itu sepertinya membentuk sebuah jejak. Dan aku pun menelusuri jejak tanah itu. Ternyata tanah itu menuju ke kamarku. Ini tanah dari mana? Tadi tidak ada, kok sekarang ada banyak sekali tanah. Ah, bodo amat, aku capek sekali. Kemudian aku masuk ke kamarku, dan ketika aku sudah terbaring tidur, aku seperti mendengar suara orang melompat-lompat. Aku langsung terbangun duduk di tempat tidurku. Apalagi itu? Tadi belum selesai, aku keheranan, tiba-tiba aku mendengar lagi suara pintu diketuk. Kali ini aku benar-benar jengkel. Aku langsung menuju ruang tamu dan membuka pintunya. Ya seperti yang tadi, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dengan jengkel aku membanting pintu rumahku, tapi begitu aku berbalik ingin pergi ke kamarku, ternyata ada sesosok pocong yang tinggi besar. Tingginya sekitar 2 meter. Pocong ini tampangnya sangat mengerikan sekali. Di matanya, di kedua matanya masih tertutup kapas
Hidungnya juga tertutup kapas dan yang paling mengerikan, mulutnya tidak ada bibirnya. Wajahnya benar-benar seperti tengkorak. Jadi langsung kelihatan giginya meringis, persis sekali tengkorak. Aku benar-benar sangat ketakutan sampai-sampai tidak bisa berdiri. Bahkan untuk menjerit pun, aku tidak sanggup saking takutnya. Dengan susah payah, aku merangkak menuju ke pintu ruang tamu agar aku bisa keluar rumah. Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk keluar rumah saking takutnya. Tapi begitu keluar dari rumah, aku langsung berlari sekencang-kencangnya pergi ke rumah tetanggaku sambil berteriak, "Pocong, pocong!" Ya kebetulan rumahku ini berdekatan dengan rumah ketua RT. Aku langsung menggedor-gedor pintu rumah ketua RT. "Pak RT, buka pintunya, Pak! Pak RT, buka pintunya!" Kemudian pintu terbuka dan ternyata anak Pak RT yang merupakan temanku sangat terkejut. Anak Pak RT ini sebut saja namanya Yanto. "Kamu kenapa?" tanya Yanto. Aku menceritakan semua kejadian yang menimpa diriku. Setelah mendengarkan semua ceritaku, Yanto menyarankan agar aku tidur di rumahnya saja. Dan aku pun setuju dengan saran Yanto. Malam itu, aku tidur di rumahnya Yanto. Keesokan paginya, aku menelpon ayah dan ibuku kalau aku tidur di rumahnya Yanto karena kejadian malam tadi. Ayah dan ibuku sedikit terkejut dengan apa yang terjadi padaku. Ayah dan ibu langsung pulang dan langsung menuju ke rumahnya Yanto dan bertanya padaku, apa benar yang dialami itu? Aku mengatakan kalau itu benar-benar terjadi dan tidak bohong. Tapi ayah ibuku sepertinya meragukan apa yang kukatakan. Mereka sepertinya tidak percaya. Mereka menganggap mungkin saja aku ini berhalusinasi karena terlalu sering nonton film horor atau karena kecapean mungkin. Mereka menenangkanku kalau itu hanya halusinasi dan mungkin efek karena sering nonton film horor. Akhirnya aku menuruti kata-kata kedua orang tuaku. Dalam hatiku aku juga berpikir, mungkin kemarin aku terlalu capek. Mungkin pula aku terlalu berhalusinasi. Akhirnya setelah berpamitan kepada Pak RT, aku dan kedua orang tuaku pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku membuka pintu. Tapi begitu masuk pintu rumahku, aku langsung menjerit sekeras-kerasnya. Ayah ibuku sangat kaget. "Ada apa? Ini siang hari." "Memang ada hantu." Aku masih menjerit seperti orang kesurupan. Kemudian ibuku memelukku, berusaha menenangkanku. "Sebenarnya apa yang terjadi, Nak?" tanya ibuku. Aku menunjukkan ke ruang tamu, ada banyak sekali tanah dan tanah itu menuju ke kamarku. "Ini Bu, lihat. Lihat, kemarin berarti benar-benar kenyataan. Kemarin benar-benar kenyataan Bu, bukan halusinasi. Lihat ini tanahnya. Ini tanah kuburan. Ini tanah jejak pocong tadi malam Bu." "Benar Bu," kataku. "Dari mana tanah sebanyak ini?" Ayah dan ibuku juga terheran-heran, banyak sekali tanah dan sepertinya tanah kuburan. Apa benar ya ini jejak pocong? Akhirnya pada sore harinya, aku bersama kedua orang tuaku pergi ke rumah orang pintar. Ya, yang dimaksud orang pintar di sini sekelas paranormal. Di mana paranormal ini adalah kenalannya ayahku dulu. Walaupun ayahku selama ini tidak percaya hal-hal seperti itu, tapi melihat apa yang aku alami, akhirnya mau tidak mau ayahku meminta bantuan temannya itu. Kemudian sang paranormal itu bertanya kepadaku, "Randy, sekarang kamu jawab sejujur-jujurnya. Sebelum kamu mengalami hal itu, kamu melakukan apa saja?" Aku diam sejenak. Aku seperti mengingat-ingat apa saja yang aku lakukan sebelum hal itu terjadi. Akhirnya aku ingat sesuatu. Aku menceritakan kemarin setelah aku pulang main bersama teman-temanku, aku melewati sebuah lorong di mana tanpa sengaja aku menginjak sebuah sesajen, dan karena jengkel aku membuang sesajen itu. Akhirnya sang paranormal itu mengerti dengan apa yang terjadi padaku. Paranormal itu mengatakan kepada kedua orang tuaku kalau penghuni terowongan itu tidak terima dengan perilakuku. Akhirnya sang paranormal itu menasihati, walaupun tidak percaya dengan sajen atau apapun itu,
Itu ya memang hak setiap orang untuk tidak percaya. Tapi kalau bisa, jangan meremehkan orang lain yang percaya dengan sesajen. Kita harus saling menghormati, walaupun kita tidak percaya, kita harus tetap saling menghargai keyakinan orang masing-masing. Akhirnya sang paranormal itu menyarankan kepada orang tuaku agar membuat sesajen, dan aku yang memberikan sajen itu sendiri ke tempat semula, di mana aku menginjak sajen itu. Akhirnya, aku dan kedua orang tuaku menuruti sang paranormal itu. Setelah itu, paranormal menyarankan apa saja yang perlu disiapkan. Akhirnya, setelah sajen siap, aku membawa sajen itu ke tempat terowongan di mana aku membuang sajen kemarin. Setelah aku meletakkan sajen di situ, ketika mau pergi, aku sempat mendengar sebuah suara yang sangat halus. Aku berhenti sejenak. Aku berbalik dan menganggukkan kepalaku. Dan semenjak itu, aku sudah tidak diteror penampakan pocong itu lagi. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.